Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, apa kabarnya hari ini? Dimanapun kita berada saat ini maupun di rumah masing-masing, semoga semuanya dalam keadaan baik dan dalam keadaan sehat. Hari ini saya rindu berbagi firman Tuhan yang diambil dari 1 Samuel pasalnya yang ke-12 ayat 13 dan 14. Saya akan membacakan untuk kita semua. Maka sebab itu, lihat itu raja yang telah kamu pilih, yang kamu minta. Sesungguhnya Tuhan telah mengangkat raja atasmu. Asal saja kamu takut akan Tuhan, beribadah kepadanya, mendengarkan firman-Nya, dan tidak menentang titah Tuhan. Dan baik kamu maupun raja yang akan memerintah kamu itu mengikuti Tuhan Allahmu. Di zaman Nabi Samuel, umat Tuhan melakukan semua apa yang benar menurut pandangannya masing-masing. Hal itu menuntun mereka pada perilaku hidup yang jahat di mata Tuhan. Bahkan tanpa mereka sadari, mereka meminta seorang raja untuk memerintah mereka. Mereka tidak melihat bahwa mereka sedang menolak Tuhan, menolak mau diperintah oleh Tuhan. Hanya keinginan mereka, hanya menurut pandangan mereka. Tapi dalam hal ini Tuhan melihat umat adalah milik kepunyaan Tuhan. Tuhan tetap mengasihi umatnya dan juga tetap menyatakan keadilan. Ia memberikan apa yang diinginkan umat kali ini. Nah, setelah dipenuhi keinginan bangsa itu, Saul menjadi raja, dipilih menjadi raja atas bangsa Israel. Samuel tampil sebagai hakim yang mengingatkan umat bahwa Tuhan memberikan yang mereka inginkan, bukan membenarkan cara hidup mereka yang berjalan menurut pandangannya masing-masing. Tetapi Tuhan telah mengampuni mereka, supaya umat Tuhan bisa melihat bahwa Tuhan adil, Tuhan penuh dengan kasih, dan Tuhan sedang mengarahkan mereka pada sebuah jalan kehidupan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari kasih Tuhan, Raja Saul menjadi simbol berkat yang diterima bangsa Israel. Demikian juga kita dalam hidup ini menerima banyak berkat dari Tuhan. Nah, belajar dari peristiwa ini bahwa berkat yang kita inginkan bisa mendatangkan malapetaka dan kesusahan, baik bagi diri kita sendiri maupun bagi keluarga kita. Tetapi berkat yang Tuhan berikan, yang kita inginkan juga, itu juga bisa mendatangkan kehidupan yang dipulihkan dan juga mendatangkan kehidupan memuliakan Tuhan. Jadi diri kita, keluarga kita ketika menerima berkat bisa mendatangkan pemulihan dan juga bisa mendatangkan hidup yang memuliakan Tuhan. Nah, karena itu dari peristiwa ini Samuel menunjukkan jalan kehidupan kepada umat dan termasuk kepada kita semua, bahwa hidup ini bukan memuliakan berkat yang kita terima dari Tuhan, tetapi hidup ini memuliakan Bapa yang ada di surga. Jadi hidup ini tentang memuliakan Bapa yang ada di surga. Nah, inilah yang dilakukan Samuel kepada umatnya, yaitu menunjukkan jalan hidup. Nah, belajar dari kisah ini, jalan hidup itu adalah satu, memiliki kehidupan rasa takut kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kasih Tuhan, rasa takut kepada Tuhan yang kita miliki sangat penting. Karena rasa takut kepada Tuhan membuat kita hidup bersungguh-sungguh, menjalani hidup hari ini seterusnya bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan rasa takut kepada Tuhan juga membuat kita menjalani hidup ini tidak mempermainkan Tuhan, sehingga kita memiliki kehidupan yang sungguh-sungguh kita jalani karena kita memiliki rasa takut kepada Tuhan. Nah, itulah jalan hidup yang Tuhan tanamkan
ingin Tuhan tanamkan kepada umat saat itu melalui hambanya Nabi Samuel. Dan demikian juga jalan hidup inilah yang kita terima dari Tuhan. Biarlah ketika kita menerima berkat, segala sesuatu yang kita alami membuat kita semakin takut kepada Tuhan, menjalani hari dengan bersungguh-sungguh, dan tidak pernah kita mempermainkan Tuhan ketika kita menerima segala sesuatu dari Tuhan. Nah, yang kedua, jalan hidup itu adalah jangan berhenti mengikut Tuhan. Nah, memang Bapak yang kasih Tuhan, jangan pernah berhenti mengikut Tuhan. Yang dimaksud bukan berdiam diri, tetapi layanilah Tuhan dengan sepenuh hati. Layani bukan berarti soal bagaimana saya melayani di gereja. Layanilah Tuhan itu berarti apa yang Tuhan mau untuk kulakukan, apa yang Tuhan inginkan di dalam hidupku. Layanilah Tuhan. Nah, ketika kita mengalami kehidupan yang berat, keadaan hidup di mana kita harus memulai kembali dari awal, ataupun keadaan di mana kita sedang meniti masa depan dalam perjuangan, layanilah Tuhan. Artinya jangan pernah berhenti mengikut Tuhan, dan lakukanlah apa yang Tuhan mau. Lihat, pekalah apa yang Tuhan mau dalam hidupku saat aku meniti masa depan ini. Apa yang Tuhan mau dalam hidupku, apa yang Tuhan inginkan ku lakukan ketika aku memulainya dari awal di kehidupan ini. Nah, jangan pernah berhenti kepada Tuhan. Jikalau kita memiliki beban, jangan pernah berhenti mengikut Tuhan. Tetapi ketika kita menanggung beban itu, lihatlah kepada Tuhan. Apa yang Tuhan mau untuk kulakukan saat ini. Itu jalan hidup yang kedua. Jangan pernah berhenti mengikut Tuhan, dan layanilah Tuhan dengan sepenuh hati. Nah, yang ketiga, jalan hidup itu adalah menjalani hidup, menghabiskan kehidupan di dalam kebenaran Tuhan. Mari kita menghabiskan kehidupan ini tidak sekedar menikmati segala berkat Tuhan, tetapi seiring menikmati berkat Tuhan, kita juga menjalani hidup ini di dalam kebenaran Tuhan dengan sepenuh hati. Nah, kita mungkin ini merasa berat, tetapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di dalam 1 Samuel pasal 12 ayat 24 mengisahkan demikian. Bila kita memperhitungkan bagaimana segala hal-hal besar yang telah dilakukan Tuhan kepada kita, kita memperhitungkan semuanya itu, maka kita menjalani hidup dalam kebenaran Tuhan bukan sebuah beban, tetapi kita menjalani hidup dalam kebenaran Tuhan, kita merasa enak, kita merasa ringan. Kenapa? Karena kita terus mengingat sesungguhnya banyak hal, perkara besar Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Maka menjalani hidup kebenaran bukan sebuah beban lagi, tetapi kita merasakan enak dan juga ringan. Kenapa? Karena Tuhan selalu menolong saya, Tuhan selalu menjaga saya. Nah, maka Bapak yang kasih Tuhan, inilah jalan hidup yang Nabi Samuel tunjukkan kepada umat Israel. Dan demikian juga dengan kita semua dimanapun kita berada. Selamat menjalani hidup memuliakan Tuhan. Ia yang maha dahsyat, penuh dengan kuasa, menuntun hidup kita kepada kehidupan dan keselamatan. Kasih-Nya mengerjakan segala yang baik dalam hidup ini, dan keadilan-Nya membawa kehidupan kita kepada keselamatan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, selalu temukan Tuhan di dalam kehidupan yang kita pilih, jalan kehidupan yang kita tempuh, karena Ia akan menyelamatkan kita, Ia akan menolong kita, dan kita akan melihat perkara yang ajaib. Semoga Tuhan memberkati kita dimanapun kita berada,
Tuhan Yesus menyertai kita semua.